Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, 4 hari jelang Idul Fitri, jalur selatan Garut, Jawa Barat ramai pemudik. Sebagai antisipasi kemacetan, petugas menerapkan sistem satu arah atau buka tutup jalan. Jalur barat Garut hingga Tasikmalaya ramai kendaraan pemudik. Dibandingkan kemarin, jumlah kendaraan dari Bandung menuju Ciamis mulai meningkat. Sistem satu arah dan buka tutup diterapkan untuk mengantisipasi kemacetan. Namun, sistem ini diterapkan situasional sesuai dengan kondisi di lapangan. Dan untuk informasi terkini dari jalur lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat, kita menuju Bayu Pradana dengan laporan terkini suasana lalu lintas. Bayu, silakan dengan laporan Anda. Ya, Mirfa, tampaknya semakin dekat dengan hari Lebaran. Ini para pemudik semakin banyak yang melakukan perjalanan. Hari ini memang sudah tercatat semakin ramai volume kendaraan meskipun tidak begitu signifikan, namun tetap saja sejumlah kepadatan dan kemacetan yang terjadi di sejumlah titik. Di antaranya yaitu di Malangbong, lalu juga di Jalan Lewol, kemudian juga hingga ke Limbangan. Ini terjadi kepadatan sejak pagi tadi. Dan juga sejumlah antisipasi pun sudah dilakukan instansi terkait, di antaranya yaitu dengan menerapkan sistem satu arah atau buka tutup secara berkala. Dan sistem ini dilakukan secara situasional melihat volume kendaraan, terutama dari arah Bandung menuju ke Ciamis. Di mana dari arah ini diutamakan untuk melaju, sementara dari sebaliknya ini untuk sementara ditahan paling cepat 10 menit. Dan tadi memang rekan kami, Vito Erlangga, pada pagi hari sudah menemukan adanya penerapan aturan ini, dan saat kami siang menelusuri juga penerapan ini masih terus dilakukan hingga sore hari masih terus dilakukan, karena kami juga sempat meninjau dari satelit. Kami melihat untuk pasar Malangbong sendiri ini masih terjadi kepadatan, dan inilah yang harus diwaspadai oleh para pemudik, yaitu adanya sejumlah titik seperti adanya persimpangan, lalu juga pasar-pasar yang ada di sepanjang jalur selatan yang diprediksi ini akan menjadi titik-titik kemacetan. Sementara itu dari pandangan mata kami melihat hingga malam hari ini kalau dibandingkan dengan pagi dan siang hari, tren volume kendaraan ini semakin meningkat. Dan kami melihat memang sudah banyak sekali mobil-mobil pemudik yang melintasi jalur selatan. Bukan hanya mereka yang mudik dengan mobil saja, tapi juga mereka yang mudik dengan motor. Dan tetap diimbau kepada para pemudik, selain untuk menjaga kesehatan mereka dimanapun berada, juga menjaga kesehatan kendaraan untuk menjaga keselamatan satu sama lain. Mirfa. Baik, terima kasih Bayu Pradana atas laporan langsung Anda dari Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Pemirsa, Korlantas Polri menerapkan ganjil genap dan satu arah untuk mengurai kemacetan selama mudik Lebaran. Rekayasa lalu lintas itu mulai dari Tol Cikampek kilometer 47 sampai dengan gerbang tol Kali Kangkung kilometer 414. Untuk mengurai kepadatan selama arus mudik Lebaran 1443 Hijriah, Polri melakukan sejumlah rekayasa lalu lintas yang dimulai 28 April 2022. Rekayasa lalu lintas satu arah dan ganjil genap diberlakukan mulai dari Tol Cikampek kilometer 47 sampai dengan gerbang tol Kali Kangkung kilometer 414. Berikut jadwal pemberlakuan one way dan ganjil genap saat Lebaran. Penyaringan nomor polisi ganjil genap ini diberlakukan sesuai dengan tanggal kalender yang dilakukan di setiap gerbang tol. Adapun waktu berakhirnya atau perpanjangan rekayasa lalu lintas, baik ganjil genap ataupun one way saat mudik Lebaran bersifat situasional. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan pemudik terlantar di Pelabuhan Samarinda, Kalimantan Timur karena tidak bisa naik ke kapal. Mereka terpaksa harus menunggu untuk diberangkatkan lagi esok pagi.
Ratusan calon penumpang ini sempat kebingungan lantaran kapal KM Aditya tujuan Parepare sudah berangkat dan meninggalkan penumpangnya. Meski sudah memiliki tiket, sebagian penumpang mengaku tertinggal lantaran sempat turun dari kapal untuk mencari makanan. Kehebohan ini terjadi di Pelabuhan Samarinda pada Kamis pagi. Sebagian penumpang bahkan sudah membawa barang mereka ke dalam kapal sejak Rabu malam. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu Saudara bisa mencari tempat untuk beristirahat. Polisi dan petugas KSOP Samarinda mengimbau agar para pemudik tidak panik dan tetap menunggu arahan selanjutnya dari KSOP Samarinda. Diketahui, kapasitas KM Aditya hanya mampu menampung 1.800 penumpang. Dan hingga Kamis pagi, data penumpang dinyatakan penuh, hingga membuat sebagian penumpang tidak dapat masuk ke kapal. Bukan tertinggal, memang kapasitas kapal sudah ada aturannya, jadi tidak mungkin mereka ini dibawa secara bersama-sama. Tentu malah nanti akan merugikan kepada dari saudara-saudara kita semua. Keselamatan itu adalah nomor satu, walaupun mungkin saudara-saudara kita ini sudah pikirannya di kampung halaman. Ratusan pemudik yang terlantar ini rencananya akan ditampung di salah satu gedung milik Pelindo Samarinda untuk menunggu kedatangan kapal berikutnya pada Jumat besok. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Nina Iskandar melaporkan. Pemirsa, ribuan pemudik asal Jakarta dan Surabaya tiba di Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan Kamis dini hari. Dipastikan hari ini merupakan awal puncak arus mudik di Pelabuhan Makassar. H-4 Lebaran Idul Fitri, puncak arus mudik mulai terlihat di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis dini hari. Kapal Pelni KM Dorolonda tiba dengan mengangkut penumpang asal Jakarta dan Surabaya. Pemudik yang didominasi perantau asal Bugis Makassar di Jakarta dan Pulau Jawa tersebut berjumlah sekitar 1.200 penumpang. Sejumlah penumpang bersyukur tahun ini bisa mudik setelah 2 tahun tidak sempat pulang kampung karena pandemi COVID-19. Wow, Pak, Masya Allah, 2 tahun baru mudik, Pak. Kenapa baru mudik, Bu? Gara-gara koronces, Pak, koronces. Alhamdulillah, ya Allah, bisa mudik. Ini kan mudik. ini harus booster dulu. Gimana, Bu? Saya kebetulan baru vaksin 1, Pak, tapi bela-belain PCR, Pak. Harus kalau vaksin 1 harus PCR. Berarti sudah PCR ya, Bu? Alhamdulillah sudah, Pak. Sementara itu pihak Pelni Makassar memprediksi hari ini telah memasuki puncak arus mudik di Pelabuhan Makassar. Sudah puncaknya arus mudik. Kita prediksi memang hari ini kami prediksi puncak mudiknya hari ini. Nanti siang juga ada 3 kapal dengan kurang lebih yang naik sekitar 2.000 di 3 kapal tersebut. Kalau sejauh ini berapa kapal yang dioperasikan untuk dari Pelabuhan Makassar? Kami masih mengoperasikan 14 kapal penumpang dan 3 kapal perintis. Diperkirakan puncak arus mudik akan terjadi mulai Kamis dini hari hingga H-1 Lebaran nanti. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, Anyus melaporkan. Pasar Tanah Abang, Jakarta dipadati pengunjung yang berburu aneka pakaian muslim untuk Hari Raya Lebaran. Informasinya sesaat lagi.